Berikutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, kalau pada ikatan ion, itu ada yang serah terima elektron, ada yang memberi elektron, ada yang menerima. Karena ada yang kelebihan elektron dan ada yang kekurangan. Sedangkan pada ikatan kovalen, kedua unsurnya sama-sama kekurangan elektron. Sehingga untuk mencapai kestabilan, mereka menggunakan bersama pasangan elektron. Ya. Dan pada ikatan kovalen, ini terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam yang sama-sama kekurangan elektron untuk stabil. Nah, untuk memudahkan kita menjelaskan ikatan kovalen, nanti kita akan menggunakan yang namanya rumus Lewis. Apa itu rumus Lewis? Rumus Lewis adalah rumus titik-titik elektron. Nah, pada rumus Lewis yang digambarkan adalah elektron valensinya. Saya beri contoh di sini, C karbon yang memiliki elektron valensi 4, maka untuk menggambarkan rumus Lewisnya, kita gambarkan C dikelilingi oleh 4 elektron. Sedangkan O yang memiliki elektron valensi sebanyak 6, maka kita gambarkan O yang dikelilingi oleh 6 elektron valensi. Ya, ini penggambaran dari rumus Lewis. Berikutnya, contoh pembentukan ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen ini nanti ada 3 jenis. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ya, contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal, yaitu contohnya pembentukan HCl oleh H dan Cl. H di sini dia memiliki elektron valensi sebanyak 1. Sedangkan Cl memiliki elektron valensi sebanyak 7. Nah, kita gambarkan rumus Lewisnya. H memiliki 1 elektron valensi, kita gambarkan dengan 1 titik. Sedangkan Cl yang memiliki 7 elektron valensi, kita gambarkan dengan 7 titik. Untuk membedakan elektron valensinya C dengan H, maka C saya beri lambang yang berbeda. Nah, H untuk mencapai kestabilan, dia hanya perlu menjadi seperti He yang memiliki 2 elektron valensi atau duplet. Maka H kurang 1 elektron. Nah, kurangnya 1 elektron itu H menggunakan elektronnya Cl. Nah, berarti sekarang H memiliki 2 elektron valensi. Sedangkan Cl yang memiliki elektron valensi 7, supaya dia oktet atau 8 elektron valensi, dia kurang 1 elektron. Dia menggunakan elektronnya H. Nah, sehingga sekarang Cl memiliki 8 elektron valensi. Ini yang dinamakan dengan rumus Lewis. Ya. Nah, pasangan elektron yang digunakan berikatan antara H dengan Cl ini membentuk ikatan yang namanya ikatan kovalen. Ya. Kalau kita mau menggambarkan rumus strukturnya, ya, setiap satu pasang elektron yang berikatan, kita gambarkan dengan tanda strip. Karena di sini ada satu pasang elektron berikatan, maka kita menggambarkannya H1 strip Cl. Ya. Jadi ikatan kovalen tunggal karena dia memiliki satu pasang elektron yang berikatan. Oke. Berikutnya, contoh pembentukan ikatan kovalen rangkap 2. Ya, di sini dicontohkan pembentukan CO2, C yang memiliki elektron valensi sebanyak 4, dan O yang memiliki elektron valensi sebanyak 6. Nah, pada CO2 ini lebih dari 2 atom, maka yang atom sendirian kita gambarkan di tengah sebagai atom pusatnya. C kita letakkan di tengah, kemudian O ada di sebelahnya. Boleh digambarkan O di atas bawah, boleh di kiri kanan, terserah. Ya, kita gambarkan elektron valensinya. O memiliki 6 elektron
valensi. Nah, sedangkan C tadi memiliki 4 elektron valensi. O yang memiliki elektron valensi sebanyak 6, maka untuk oktet dia kurang 2. Sehingga C menyediakan, ya, menempatkan elektronnya di dekat O biar mudah. Nah, ini. O tadi yang sudah punya 6 kurang 2 elektron, memakai punyanya C untuk stabil. Yang O sebelah kiri juga seperti itu. Dia menggunakan 2 elektronnya C untuk berikatan. C yang punya 4 elektron valensi, supaya dia oktet atau supaya dia punya 8 elektron, maka menggunakan 2 milik O kiri dan 2 milik O kanan. Ya. Nah, sehingga C sekarang juga memiliki 8 elektron valensi. Nah, untuk penggambaran rumus strukturnya, kita gambarkan tetap COO. Nah, antara C dengan O yang sebelah kiri, ini ada 2 pasang elektron berikatan. Karena sepasangnya tadi kita gambarkan dengan 1 tanda strip, kalau ada 2 pasang, maka kita gambarkan dengan 2 strip. Nah, yang sebelah kanan juga seperti itu, kita gambarkan dengan 2 strip. Sehingga terbentuklah ikatan kovalen rangkap 2 antara C dengan O. Ada pembentukan CO2. Nah, contoh berikutnya, di sini pembentukan kovalen rangkap 3 dari N2. Ya, N yang memiliki elektron valensi banyak 5. Ya, elektron valensinya adalah 5. Kita gambarkan rumus Lewisnya N. Karena elektron valensinya 5, maka masing-masing N nanti kurang 3 elektron untuk mencapai oktet atau untuk mencapai 8 elektron valensi. N yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang karena N tadi punya 5 kurang 3, maka punya N sebelahnya. Yang sebelah kanan juga seperti itu, punya 5 kurang 3, maka 3 punyanya N yang sebelah kiri. Nah, sehingga kalau kita menggambarkan rumus strukturnya, N dengan N ada 3 pasang elektron berikatan. Sehingga kita gambarkan rangkap 3. Ya. Oke, berikutnya ikatan kovalen koordinasi. Ya. Kalau tadi pada ikatan kovalen, itu setiap atomnya akan menyumbangkan elektron yang digunakan untuk berikatan. Sedangkan pada ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektron yang digunakan berikatan itu hanya berasal dari salah satu atom. Ya, di sini saya contohkan pada pembentukan SO2 dari S dan O. S di sini dia memiliki elektron valensi sebanyak 6. O juga memiliki elektron valensi sebanyak 6. Kita gambarkan SO2 berarti S ada di tengah, kemudian O. O memiliki 6 elektron valensi, kita gambarkan 6 titik. Ini juga seperti itu. Sedangkan S juga punya 6 elektron valensi, karena tadi masing-masing O kurang 2, S meletakkan elektron valensinya mendekati O, seperti ini. Nah, kemudian O memakai 2 punyanya S, dan 2 punyanya, benar ya, O memakai 2 punyanya S. Nah, S yang sudah memiliki 6 elektron valensi, berarti dia kurang 2. Nah, kurang 2 itu dia mengambil dari salah satu O gitu ya. Jadi, dia akan mengambil dari salah satu O. Nah, antara S dengan O yang sebelah kiri, ini ada ikatan kovalen rangkap 2. Sehingga kita menuliskan strukturnya S rangkap 2 O. Sedangkan S dengan O yang sebelah kanan,
Pasangan elektron yang digunakan berikatan ini hanya milik S. Nah, ini yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Ya, karena pasangan elektron yang digunakan berikatan hanya berasal dari salah satu atom, yaitu hanya punyanya S. Nah, untuk penggambarannya, karena elektronnya ini punyanya S dan digunakan berikatan dengan O, maka panahnya mengarah dari S ke O. Ya. Ini contoh dari ikatan kovalen koordinasi. Berikutnya, yaitu penyimpangan kaidah oktet dan duplet. Ya. Penyimpangan kaidah oktet dan duplet ini dapat terjadi ketika suatu atom itu sudah stabil walaupun elektron valensinya tidak 8 atau tidak 2. Ya, tidak oktet maupun tidak duplet, tetapi dia sudah stabil. Contoh di sini pada BF3. Ya, pada BF3 maka B memiliki elektron valensi sebanyak 3 dan F memiliki elektron valensi sebanyak 7. Kita gambarkan BF3. F memiliki 7 elektron valensi. Ya. Jadi nanti masing-masing F kurang 1. Ya. B punya 3 elektron valensi. Nah, untuk F yang sudah punya 7 elektron valensi, berarti nanti dia kurang 1 akan menggunakan punya B1. Oh, sorry. Ya. Nah, B yang punya 3 elektron valensi, seharusnya dia kurang 5. Tapi dia tidak boleh ngambil 3 dari salah satu F, tidak boleh. Karena kalau dia digunakan satu elektronnya oleh F, maka B wajib menggunakan satu elektronnya F. Ya, jadi B hanya dapat menggunakan 3 elektron, yaitu masing-masing satu dari F. Nah, sehingga sekarang B hanya memiliki 6 elektron valensi. Nah, inilah yang dinamakan penyimpangan kaidah oktet maupun duplet. Karena B di sini dia hanya memiliki 6 elektron valensi. Walaupun dia hanya memiliki 6 elektron valensi, tetapi dia sudah stabil. Oke, contoh berikutnya. Pada pembentukan TCl3, TCl5. P dia memiliki elektron valensi sebanyak 5 dan Cl memiliki elektron valensi sebanyak 7. Ya, P Cl5. 4, 5. Kita gambarkan masing-masing Cl memiliki 7 elektron valensi. Nah, jadi nanti masing-masing Cl memerlukan 1 elektron. Ya, dan P memiliki elektron valensi sebanyak 5. Kita gambarkan juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita gambarkan ikatannya. P dengan Cl. Nah, P dia punya 5 elektron valensi, tetapi dia tidak boleh hanya mengambil 3 dari Cl saja. Ya,
Nah, karena tadi punyanya P sudah dipakai Cl1, maka P juga wajib mengambil atau memakai 1 elektron untuk masing-masing Cl. Sehingga P sekarang memiliki 10 elektron valensi. Jadi walaupun dia memiliki 10 elektron valensi, P ini juga sudah stabil. Ini yang dinamakan penyimpangan kaidah oktet maupun duplet karena P memiliki 10 elektron valensi. Kalau kita gambarkan rumus strukturnya Cl5. Oke.